Melalui berbagai pengalaman dan penelitian, daun-daun herbal ini sudah terbukti dapat menurunkan tekanan darah tinggi sehingga sangat bagus kita gunakan untuk mengobati hipertensi. Daun-daun apa saja? Ikuti terus. Halo sahabat herbal, kita jumpa lagi di Alam Herbal. Channel ini adalah channel yang membahas tentang berbagai jenis tanaman herbal dan manfaatnya dalam dunia kesehatan, khususnya untuk pengobatan berbagai jenis penyakit. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang paling sering menyerang kita yang berumur 40 tahun ke atas atau pada umur parubaya. Bahkan sebagian dari kita yang berumur di bawah 40 tahun sudah merasakan serangan penyakit ini. Penyakit ini adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah penyakit yang dapat kita obati dengan mengandalkan resep dokter dengan menggunakan obat-obatan yang kita beli di apotik atau diberikan oleh dokter. Dan kebanyakan obat tersebut adalah obat kimia. Nah, bagaimana cara mengatasi hipertensi dengan cara herbal? Berikut ini akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ada 7 jenis daun-daunan herbal yang dapat kita gunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi agar penyakit hipertensi kita dapat kita sembuhkan. Apa saja ke-7 daun herbal tersebut? Kita akan ikuti satu persatu. Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang terletak pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, sahabat, dari ke-7 jenis daun herbal tersebut, 5 diantaranya sudah tersedia di depan saya saat ini. Yang 2 lagi nanti kita akan petik langsung di pohonnya. Yang pertama adalah daun seledri. Daun seledri atau Apium graveolens adalah salah satu jenis bumbu dapur yang sangat terkenal karena aromanya yang sangat menyenangkan dan dapat kita gunakan sebagai bumbu masak yang sangat baik. Tetapi ternyata selain digunakan sebagai bumbu masak, daun seledri juga memiliki berbagai manfaat pengobatan yang luar biasa, dan salah satu diantaranya adalah dapat mengatasi hipertensi atau darah tinggi. Daun seledri memiliki kandungan antioksidan, ekstrak heksana, metanol, dan ekstrak etanol. Kandungan-kandungan inilah yang dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi pada penderita hipertensi. Nah, sahabat, daun berikutnya yang kedua adalah daun Afrika atau nama latinnya adalah Vernonia amygdalina. Vernonia amygdalina atau daun Afrika ini memiliki berbagai jenis senyawa yang dipercaya dapat mengatasi serangan darah tinggi atau hipertensi. Kandungan-kandungan senyawa seperti alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid yang terdapat pada daun Afrika berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang sangat mengganggu penderitanya. Dan yang ketiga adalah daun salam atau Syzygium poluantum. Daun salam sebenarnya merupakan salah satu jenis bumbu masak yang sering digunakan oleh ibu-ibu di dapur, khususnya pada saat kita memasak masakan seperti daging dan ikan. Daun salam memiliki aroma yang khas dan sangat disukai pada masakan kita. Tetapi ternyata selain berfungsi sebagai bumbu masak, daun salam juga memiliki kandungan-kandungan senyawa seperti senyawa tanin, alkaloid, dan flavonoid yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah kita dan melancarkan peredaran darah kita dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah kita, sehingga sangat berguna untuk memelihara kesehatan kita. Karena itu, daun salam merupakan salah satu bahan herbal yang saya rekomendasikan untuk kita gunakan sebagai bahan pengobatan untuk mengatasi serangan hipertensi. Nah, inilah daun yang keempat, Centella asiatica atau pegagan, atau sering disebut sebagai daun tapak kuda atau sebutan yang berbeda-beda menurut daerah masing-masing.
Centella asiatica atau daun pegagan memiliki beberapa jenis, dan inilah jenis yang ada di tempat saya tanam di pot. Ada juga jenis lain yang sering tumbuh di tegalan, di pematang sawah atau di tempat-tempat lembab yang banyak dijumpai di daerah-daerah tropis khususnya di Indonesia. Pegagan adalah salah satu bahan herbal yang memiliki fungsi pengobatan yang sangat beragam dan terbukti cukup mujarab, dan salah satu penyakit yang dapat diatasi adalah hipertensi atau darah tinggi. Kandungan senyawa yang terdapat pada pegagan adalah terpenoid, flavonoid khususnya quercetin dan campeverol, triterpenoid dan glikosida. Kandungan-kandungan senyawa ini dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi sehingga dapat menjaga kestabilan tekanan darah kita. Daun berikutnya yang kelima adalah kumis kucing. Kumis kucing atau Orthosipon aristatus adalah salah satu jenis daun herbal yang memiliki banyak fungsi pengobatan karena kandungan-kandungan antioksidan, yaitu sinenstetin, yang memiliki efek diuretik pada tubuh manusia sehingga dapat mengurangi kadar natrium di dalam darah karena terbuang melalui urin, sehingga dengan berkurangnya kadar natrium dalam darah pada gilirannya akan melancarkan peredaran darah kita dan menormalkan tekanan darah kita sehingga dapat mengatasi penyakit hipertensi yang diderita oleh beberapa orang. Nah, sahabat, inilah jenis tanaman herbal yang keenam, meniran atau Phyllanthus urinaria. Meniran merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki efek diuretik yang tinggi dan sering digunakan untuk mengatasi penyakit yang menyerang ginjal manusia. Meniran atau Phyllanthus urinaria memiliki kandungan-kandungan yang cukup beragam seperti unsur atau mineral kalium, senyawa flavonoid, zat imunomodulator, tanin, fenolik, dan terpenoid. Inilah bahan-bahan yang memiliki efek diuretik yang tinggi dan memperlancar peredaran darah sehingga dengan demikian dapat mengatasi serangan hipertensi atau tekanan darah tinggi pada tubuh manusia. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, daun sirih atau piper betel. Daun sirih selain digunakan untuk kebutuhan tertentu di kalangan masyarakat tertentu di Indonesia, juga dipercaya memiliki berbagai fungsi pengobatan dalam dunia herbal. Dan salah satu penyakit yang dapat kita atasi dengan daun sirih adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hal ini karena kandungan minyak sirih dan senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun sirih yang membuatnya dapat memperlancar peredaran darah kita dan mengurangi atau menetralkan tekanan darah dalam tubuh kita sehingga dipercaya dapat mengatasi atau menyembuhkan penyakit hipertensi pada manusia. Sahabat, untuk menggunakan daun-daun herbal tersebut untuk mengatasi penyakit hipertensi atau darah tinggi yang menyerang tubuh kita, kita dapat menggunakan beberapa macam cara. Untuk daun-daun yang bersifat bumbu seperti daun seledri dan daun salam, kita dapat saja menggunakannya dengan mencampurkannya dalam jumlah yang signifikan di masakan kita sehingga kita dapat memperoleh efek penurunan tekanan darah pada tubuh kita dengan memakan masakan yang menggunakan bumbu-bumbu masak tersebut. Selain itu, cara yang umumnya digunakan dalam pengobatan herbal adalah mengambil daun-daun ini dengan jumlah yang tertentu, lalu kita rebus dengan menggunakan air, dan setelah itu kita meminumnya dengan frekuensi tertentu. Nah, saya menyarankan sahabat yang akan menggunakan daun-daun herbal ini untuk pengobatan darah tinggi atau hipertensi, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter atau herbalis agar memperoleh saran yang tepat dalam teknik penggunaan daun-daun ini untuk mengatasi penyakit hipertensi kita. Nah, sahabat,
Itulah 7 jenis daun-daun herbal yang berfungsi untuk mengatasi penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi yang saya rekomendasikan untuk sahabat gunakan dalam pengobatan darah tinggi atau hipertensi yang diderita oleh sahabat ataupun oleh anggota keluarga atau sahabat-sahabat lain yang mengalami penyakit tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat herbal di mana saja berada. Hidup sehat dengan herbal.